Allahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, keluarga Al-Akh Ahmad Muhsin Alamudi, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau dan usaha beliau. Dan tentunya kami sampaikan kepada Al-Akh, Allah yarhamu, Ustadz Ibrahim Abdullah Al-Khatib, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau, melapangkan kubur beliau, dan menempatkan beliau kelak di yaumil akhir sebagai penduduk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya, kami sampaikan kepada Al-Akh Faiz Bafadhal yang jauh-jauh dari Lombok datang ke majelis ini. Semoga Allah menjaga beliau dan keluarga beliau. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Allah Ta'ala berfirman dalam ayatnya di surat An-Nahl. Allah Ta'ala berfirman, disebutkan, wa in ta'adzana wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu menghitung-hitung nikmat-nikmat tersebut. Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah diperintah oleh Allah untuk menghitung-hitung nikmat, tidak pernah. Tetapi justru Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun."
Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur, ingkar kepadaku. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya wajib bagi kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah berjanji, bagi mereka yang pandai bersyukur, nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Allah berfirman di surat Ibrahim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya inti daripada ayat ini adalah, jika kalian bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Ditambah dari sisi kuantitasnya, jumlah nikmatnya, dan ditambah dari sisi kualitasnya, nilai keberkahan nikmat itu juga ditambah oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang syakirin, yang Allah karuniakan kepada kita. Salah satunya Bapak Ibu yang kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kemudahan, nikmat kesempatan untuk bisa talabul ilmi, menuntut ilmu di kediaman Al-Akh Ahmad Muhsin Alamudi hafizahullah ta'ala. Semoga langkah kaki Bapak Ibu tidak lain untuk menuntut ilmu, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Nabi bersabda dalam riwayat Muslim, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu seperti yang Bapak Ibu lakukan malam hari ini, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqamah untuk selalu menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini Bapak Ibu, yang mengantarkan kita sampai ke jannah adalah ilmu yang hukumnya fardu ain. Ilmu apa itu? Sebagaimana Nabi bersabda dalam riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah fardu ain bagi setiap kaum muslimin, laki-laki maupun wanita, yang tua maupun yang muda. Ilmu apa ini? Yang fardu ain, tidak lain dan tidak bukan, ilmu tersebut adalah ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, Al-Quran, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik pada umat ini, yaitu as-sahabah ridwanullah alaihim ajmain. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Sebab Nabi mengajarkan kepada kita untuk selalu meminta ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan Bapak Ibu kalau membaca Al-Quranul Karim, tidak pernah Allah itu mengajarkan kita untuk meminta tambahan harta. Nggak ada. Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan satupun ayat Al-Quran. Silakan dibuka Quran, lembaran demi lembaran, ayat demi ayat. Tidak ada dalam Al-Quran Rabbi zidni malan, ya Allah tambahkanlah hartaku. Nggak ada. Yang ada adalah Rabbi zidni
ilman. Surat Toha itu 114. Ini menunjukkan ilmu lebih mulia. Orang berilmu lebih mulia daripada orang berharta. Kenapa? Ilmu warisannya Nabi, sedangkan harta warisannya orang-orang kaya. Nabi lebih mulia daripada orang-orang kaya. Ilmu hisapnya satu. Ketika orang banyak ilmunya, gunakan untuk apa? Tapi orang dikasih harta banyak, pertanyaan akhirat dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu kau peroleh dari mana dan kau belanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya ditanya. Makanya ini menunjukkan hisapnya ilmu lebih ringan ketimbang hisapnya harta. Makanya orang berilmu lebih mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang berilmu. Dan alhamdulillah saya tadi dengar dari Ami Faiz Bafadhol hafizahullah ta'ala, kalau pengajian ini sudah lama berjalan, diawali oleh Ustadzuna Ibrahim Abdullah Al-Khatib, Allah yarhamuh. Beliau membimbing dan selalu memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan jadi yaumil hisab. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini untuk pertama kalinya saya diminta memberikan kajian di kediaman Al-Akh Ahmad Muhsin Alamudi hafizahullah ta'ala. Maka topik yang kami sampaikan, karena ini sifatnya insidentil, tematik, adalah topik atau tema yang tidak berurut. Tema yang sifatnya tematik, tidak berurut, tidak berkesinambungan. Saya diminta untuk menyampaikan tema berpisah di dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Karena waktu kita terbatas, karena malam ya, saya langsung masuk poin inti materi saja. Agar materi kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, materinya saya bagi menjadi dua. Dua bagian. Ada dua yang akan saya sampaikan. Judulnya tetap judul besarnya, tema besarnya. Berpisah di dunia, bertemu di surga. Saya bagi dua bagian supaya enak taklimnya, urut, tidak melebar kemana-mana. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang qawaidud dunia, rumus dunia. Jadi Bapak Ibu harus tahu rumusnya dunia. Rumus dunia itu ada 3. Nanti saya sampaikan panjang lebar, tapi tentunya dengan alokasi waktu yang ada saja. Jadi nanti yang pertama saya sampaikan rumus dunia, qawaidud dunia. Ada 3 nanti. Yang kedua, nah ya ini materi intinya ada di nomor 2. Apa itu yang akan kami sampaikan? Yang kedua adalah hakikat pertemuan dan perpisahan manusia di dunia dan di akhirat. Anak ulang, hakikat pertemuan dan perpisahan manusia di dunia dan di akhirat. Nah itu nanti panjang lebar akan kami sampaikan. Tayyib, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung masuk saja materi kita. Yang pertama, qawaidud dunia, rumus dunia. Maaf Bapak Ibu, mohon maaf ini. Jika Bapak Ibu sekalian, antum dan antunna, paham tentang rumus dunia ini, orang itu kalau betul-betul menanamkan rumus dunia yang sesaat lagi akan kami sampaikan ini, dia masukkan dalam hatinya, dicamkan baik-baik, saya yakin, maka dia ketika menjalani hidup tidak akan pernah dikecewakan oleh dunia. Sebaiknya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, orang kalau paham rumus dunia ini, maka dia tidak gampang sedih. Sebaliknya, orang kalau tidak paham tentang rumus dunia ini, maka dia mudah untuk sedih, mudah sering baperan, sering sumpek, atau mungkin juga Bapak Ibu sekalian sering ngersulo. Nah itu, sering sambatan. Ya.
Karena nggak paham tentang rumus dunia. Bahkan bisa jadi, mohon maaf ini, bisa jadi mungkin hidupnya tidak akan bahagia. Orang kalau tidak paham rumus dunia ini. Memangnya rumus dunia itu apa, Ustadz? 3. Rumus dunia itu cuma 3. Tanamkan baik-baik 3 ini, sehingga kita tidak akan pernah dikecewakan oleh dunia. Apa itu? 1. Yang pertama, harus tahu rumusnya. Rumus dunia. 1. La rohata fid dunya. Apa itu? La rohata fid dunya. Artinya adalah tidak ada ketenangan di dunia. Bapak ibu kalau pengen cari tenang, jangan di dunia. Bapak ibu kalau pengen cari tempat untuk nyaman, bukan di dunia. Dunia ini tempatnya capek. Dunia ini tempatnya kerja keras. Dunia ini tempatnya diganggu orang lain. Ya, saya mau tanya kepada antum semua. Saya mau tanya nih. Ada kira-kira di sini, ada nggak kira-kira di sini yang tidak pernah diganggu orang? Nah, mungkin. Nah, mungkin. Ya, Bapak Ibu sekalian, dunia ini adalah tempatnya untuk ngempet dari apa? Dari nafsu yang menjerumuskan. Itulah dunia. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Imam, mata yajidul abdu ta'mar raha?" Wahai Imam, kapan seseorang itu bisa merasakan kenikmatan, kenyamanan, ketenangan? Orang itu kapan bisa merasakan nyaman, tenang, nikmat? Bapak ibu tahu jawabannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau menjawab, kata beliau, inda awali qadamin yada'uha fil jannah. Kau bisa merasakan ketenangan, kenyamanan apabila kakimu nyaman. Itulah hidup tenang. Makanya selama hidup di dunia, tidak ada yang namanya istirahat. Nggak tenang kita. Tidak ada. Cari tenang bukan di dunia. Dunia ini tempatnya kerja keras untuk beramal. Loh Ustadz, orang itu terus ibadah. Oh iya, orang itu terus ibadah. Loh sampai kapan Ustadz ibadah? Apa kata Allah di surat nomor 99? Ya mohon maaf, surat 15 Al-Hijr ayat terakhir 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kematian. Berarti ibadah itu sampai maut. Iya, sampai mati. Makanya di dalam Al-Quran, saya yakin Bapak Ibu pasti hafal. Apa kata Allah? Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farhab. Apabila kalian telah menyelesaikan satu amal ibadah, maka kerjakan ibadah berikutnya. Nggak ada istirahat. Ustadz, kita orang istirahat dulu Ustadz. Seminggu aja Ustadz gak soli Ustadz. Nggak bisa. Nggak bisa. Habis taklim pulang ke rumah, mata belum ngantuk, zikir. Zikir bosen, baca Quran. Baca Quran bosen, ya, maka lakukan yang lain. Misalnya dengan yaitu membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sholawat ternyata bosan, baca buku-buku agama. Terus, jangan pernah memberikan kesempatan kepada syaitan untuk menggoda kita. Karena dunia ini tempatnya capek, tempatnya kerja keras, tempatnya yaitu melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Itu rumus dunia yang pertama. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua. Nah ini, yang kedua. Rumus dunia yang kedua adalah la salamata minan nas. La salamata minan nas. Tidak mungkin orang itu selamat dari gangguan manusia. Nah mungkin. Setiap kita pasti diganggu orang. Iya, saya tanya sama bapak-bapak. Saya tanya, bapak-bapak sebelum ibu-ibu. Kira-kira Pak, saya tanya ini, jujur Pak ya, jujur. Kira-kira istri panjenengan, istri antum semua, kira-kira nggak pernah ganggu Anda? Gak ada yang ngomong. Ini istrinya datang soalnya. Istrinya datang. Ya. Ibu-ibu, saya mau tanya sama ibu-ibu. Kira-kira suami Anda nggak pernah nyakiti Anda, ganggu Anda?
ngeselin? Banyak katanya. Sering. Ya, sering. Bapak Ibu sekalian, nggak ada orang selamat dari gangguan manusia, nggak ada. Apa kata Nabi? Coba dibuka Ibnu Majah. Tolong dibuka, yang sudah di-download saja. Sebenarnya saya bawa kitabnya, saya taruh di mobil. Nggak apa-apa, kita baca yang hasil downloadan aja. Tolong dibuka Ibnu Majah, nomor aslinya 4032. Kita dengarkan, apa kata Nabi? Nggak ada manusia itu selamat dari yang namanya gangguan manusia. Ibnu Majah nomornya nomor 4032. Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar. Naam, silakan dibaca. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Silakan dibaca. Ayo. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata. Ya, silakan. Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Silakan. Orang mukmin yang berbaur atau berinteraksi dengan manusia. Orang mukmin yang serawung mau kumpul sama orang dan bersabar atas perbuatan buruk mereka, dan sabar atas gangguannya. Dia interaksi dengan orang, dia berbaur dengan orang, dan dia sabar atas gangguannya, maka lebih besar pahalanya daripada seorang mukmin yang tidak berbaur atau berinteraksi dengan manusia dan tidak sabar atas tindakan buruk mereka. Coba perhatikan hadis Nabi ini. Orang mukmin yang mau kumpul sama orang, lalu dia sabar atas gangguan orang itu, pahalanya lebih besar di sisi Allah daripada orang yang tidak mau kumpul sama orang, eksklusif, menjauhkan diri dari masyarakat. Maka ini menunjukkan kepada kita, la salamata minan nas, tidak akan pernah selamat dari gangguan orang. Di jalan itu diganggu orang, di jalan itu entah dipotong mobil kita sehingga kita bikin kaget, pasti ada gangguan. Tidak mungkin selamat dari gangguan orang. Ini rumus dunia yang nomor 2. Makanya kalau kita diganggu orang, tanamkan, ya wis lah dunia, ya segini gini. Dunia, ya wis gini ini. No, enak kan? Sehingga dia tidak mudah marah, tidak mudah tabiat. Ya, istri goda. Ya Allah, kau ini kita tuturi bala-balik, rambutmu tok sing dawa. Ya Allah, kita orang ini tidak kurang-kurang. Wis ngene iki dunia. Tuh, enak kan? Kalau tahu rumus dunia itu sabar. Iya, karena dia tahu tidak ada manusia yang tidak diganggu. Istri juga begitu. Istrinya sudah soleha, semuanya sudah dia layani dengan baik. Ternyata suaminya menjengkelkan. Ya Allah bang, aku iki kurang opo bang. Iya. Itu mati-matian loh bang, aku iki belani kon iki bang, aku ini bantu kon, aku iki tapi ngene iki dunia. Nah, kalau tahu rumus dunia enak, gak mudah baper. Orang kalau gak paham ini maka akan sambatan. Suami kita orang ini gak tahu rumus dunia. Sambatan itu karena gak paham rumus dunia. Coba tahu rumus dunia, enak. Ya, tetangga kita, ya Allah, tetangga kita ini kalau buang sampah, tidak pernah di sampah tempatnya. Selalu kalau buang sampah di tempat sampah kita, karena dia tidak pernah bayar iuran sampah. Itu. Kita lihat, ya Allah, cik nemen nih. Iya, ini apa itu bahasa sasak ganyang, iya, ganyang ini. Tanamkan, ya wis ini dunia sudah. Dunia itu ya begini. Tidak selamat dari gangguan orang. Itu nomor 2. Nomor 3. Nah yang terakhir, sebelum masuk yang nomor 2, materi nomor 2. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah, la najata minal maut. Tidak ada satupun orang yang selamat dari yang namanya kematian. Nggak mungkin. Kullu nafsin zaikatul. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Tidak ada satupun manusia yang kekal abadi. Ya, tidak ada satupun manusia yang akan selamat dari yang namanya kematian. Setiap kita pasti mati. Saya camat, bapak-bapak camat, ibu-ibu juga camat. Calon
Masalahnya adalah bisa jadi Anda duluan, saya yang terakhir, atau saya terakhir Anda duluan. Nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka lepas dari yang namanya kematian. Dalilnya di mana? Ayo kita dengarkan. Tolong dibuka, minta tolong Pak Didi. Ini jamaah kita dari Surabaya ya, karena kajian malam hari ini saya share di grup saya yang saya bina, grup Aslim Taslam. Alhamdulillah beberapa datang sehingga saya bisa dibantu untuk dibacakan kitab-kitabnya. Tolong dibuka Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Ali Imran ayat 185. Allah Ta'ala berfirman. Ali Imran 185. Allah Ta'ala berfirman. Jiwa akan merasakan mati. Ya, terus. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Terus. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, lanjut, maka sungguh ia telah beruntung. Terus. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, kehidupan dunia kesenangan yang memperdayakan. Tidak ada satupun manusia yang lepas dari yang namanya kematian. Makanya kata para alim ulama, kematian itu adalah al-maut sunnatul hayat. Mati itu sunnahnya hidup. Artinya kematian itu sesuatu yang pasti dalam kehidupan di dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau begitu yang menjadi masalah keadaan apa saat kita mati? Mati kita ini husnul khotimah atau su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, apa yang terjadi nanti di alam akhirat untuk kita setelah kita mati? Yaitu masalahnya. Kita matinya bagaimana? Terus nanti apa yang terjadi pada kita setelah kita mati? Itu yang jadi masalah. Makanya Bapak Ibu, materi yang nomor 2 ada kaitannya dengan pertanyaan yang kami sampaikan tadi. Ayo kita masuk ke materi nomor 2, materi terakhir. Hakikat pertemuan dan perpisahan manusia di dunia dan di akhirat. Ini materi nomor 2, materi terakhir. Saya ulang ya, hakikat pertemuan dan perpisahan manusia di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu, yang namanya pertemuan dan perpisahan manusia itu ada 4. Siapa diri kitabnya? Siap ya? Ada 4 Bapak Ibu, diingat-ingat. Ada 4. Apa saja itu? 1, di dunia ketemu, di akhirat nggak ketemu. Nggak ketemu. Saya ulang ya, saya ulang. Di dunia ketemu, di akhirat tidak ketemu. 2, nanti tak tunjukkan dalil-dalilnya. Semua ada dalilnya. 2, di dunia di akhirat bertengkar. Gara-gara ente, gara-gara dia bertengkar, rebut di akhirat. Itu nomor 3, naudzubillah. Yang terakhir, ajib lagi yang terakhir, nomor 4. Di dunia ketemu, di surga ketemu bareng. Dunia ketemu, surga reuni bareng, kumpul bareng lagi. Nah, sekarang kita masuk satu per satu, kita bahas dengan dalil yang ada. 1, masih ingat nomor 1 tadi apa nomor 1? Di dunia ketemu, di akhirat tidak ketemu. Siapa Ustaz? Siapa orangnya? Di dunia ketemu, di akhirat mereka centang berenang. Mereka tidak dipertemukan oleh Allah. Jawabannya orang kafir, orang-orang non muslim,
Orang-orang di luar akidah Islam, orang kafir, mereka di dunia bercengkrama, ternyata di akhirat mereka tidak dipertemukan oleh Allah. Lihat orang kafir Bapak Ibu. Orang kafir itu ketika di dunia, Allah, Anda lihat acaranya orang kafir di dunia luar biasa. Thanksgiving, hari adanya harinya. Valentine Days, hari kasih sayang. Di dunia dia bercengkrama, bercanda, memeluk, sayang, cinta. Di akhirat, ayo kita dengarkan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang kafir ketika di akhirat mereka mengatakan apa? Wih, kalau kita dengar ayatnya Bapak Ibu, ngeri Bapak Ibu. Saya belum buka ayatnya sudah merinding. Kita dengarkan kelakuannya orang kafir dengan keluarganya di hari kiamat. Di dunia ketemu, bahkan mereka bergandengan tangan. Sampai kita yang lihat, ya Allah re, kok kepingin ya cek mesrai. Ya Allah, kok kepingin. Ternyata di akhirat, makanya ndak usah iri, nggak usah. Kita dengarkan ayatnya, minta tolong surat 70 Al-Ma'arij ayatnya 11 sampai 15. Al-Ma'arij ayatnya 11 sampai 15. Allah berfirman, surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 11 sampai 15. Tafadhol. Sedang mereka saling memandang. Ketika azab sudah di depan mata, neraka sudah di hadapannya, mereka sudah lihat azab. Apa kata mereka Pak Didi? Silakan. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. Kurang ajar orang kafir. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, masukkan anak-anakku ke neraka asal aku bisa keluar dari neraka. Wih. Padahal di dunia anak itu diciumi, anak itu dirangkul. Allah, orang kafir di dunia. Ternyata di hari kiamat, jadikan anakku ya Allah, masukkan anakku ke neraka asalkan aku bisa keluar dari neraka. Gak ketemu sama anaknya. Terus siapa lagi Pak Didi selain anaknya? Dan istrinya dan saudaranya. Ya Allah, masukkan istriku ke neraka, dulur kandung, saudara kandung, masukkan ke neraka. Yang penting aku selamat dari neraka. Kurang ajar. Itu orang kafir. Gak ketemu. Seperti itulah Abu Jahal, seperti itulah Abu Lahab, tidak akan pernah ketemu sama Ummu Jamil, istrinya. Seperti itulah orang-orang kafir. Mereka centang pernah, gak ketemu, tidak dipertemukan oleh Allah. Terus selain anak, terus istri, terus saudara kandung, siapa lagi Pak Didi? Dan kaum familinya yang melindunginya di dunia, termasuk bapak ibunya. Ya Allah, masukkan bapak ibuku ke neraka, yang penting aku kau keluarkan dari neraka. Orang kafir. Ya Allah, padahal di dunia sayang, di dunia mereka memadu kasih, mesra. Ternyata di akhirat dijadikan tebusan satu persatu keluarganya. Terakhir, lanjut. Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya terus kemudian mengharap sekali-kali tidak dapat. Terus, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Gak bisa dijadikan tebusan enaknya. Itu orang kafir. Itu nomor satu. Ketemu di dunia, di akhirat tidak Allah pertemukan. Siapa itu? Orang kafir. Suratnya apa tadi? Al-Ma'arij ayat 11 sampai 15. Yang nomor 2, ajib yang nomor 2. Merinding saya. Nomor 2. Mudah-mudahan kita masuk nomor 2 ini. Di dunia nggak ketemu, di surga ditemukan. Masya Allah. Dunia nggak ketemu, tapi di surga dipertemukan. Ya. Siapa ini Ustaz? Mereka ini adalah umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika di dunia kita tidak sempat lihat raut wajah beliau, kita tidak sempat lihat beliau, kita tidak hidup di zaman beliau, tetapi Allah akan pertemukan kita di surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya itu Ustaz? Dalil, coba dibuka kitabnya Sahih Muslim
Nomor asli saja, saya butuh nomor asli aja. Nomor 249, 249. Muslim 249. Ayo. Muslim 249. Dari mana hadis itu? Ketika Nabi ziarah kubur, apa kata Nabi? Muslim 249. Hurairah. Naam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang 367 ya. Naam, Thaib atasnya. Silakan, ayo. Silakan. 249. Dari Abu Hurairah. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pernah menziarahi kuburan lalu berdoa. Nah, Nabi ziarah kubur. Lalu Nabi baca doa. Lihat apa kata Nabi? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Langsung artinya Pak Didi, silakan. Semoga keselamatan tetap dilimpahkan kepadamu, terus, wahai kaum mukminin. Lanjut. Dan kami insya Allah akan menyusulmu. Nah, setelah Nabi mengucapkan itu, lalu Nabi berkata, ikhwanana, silakan. Aku senang apabila aku dapat bertemu dengan saudara-saudaraku. Aku kepingin, aku senang ketemu sama saudara-saudaraku. Katanya sahabat yang waktu itu ikut hadir. Apa kata mereka? Silakan. Para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Silakan. Bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Beliau menjawab, antum ashabi wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Silakan. Engkau adalah sahabat-sahabatku. Kalian bukan saudaraku, kalian itu sahabatku. Lanjut. Sedangkan saudara-saudara kita adalah orang-orang yang datang setelahku. Berarti yang dimaksud oleh Nabi adalah yaitu jamaah yang hadir di kediaman Al-Akh Ahmad Musin Alamudi. Saudara-saudaraku ini kata Nabi, yang tak maksud yang aku pengen lihat mereka adalah mereka yang hidup setelah aku wafat. Sahabat ya tanya, pintar pertanyaannya. Apa kata para sahabat? Kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Silakan. Mereka bertanya, silakan. Bagaimana engkau dapat mengenal umatmu yang belum datang? Gimana caranya Anda mengenal umat Anda? Jamaah Bangil, jamaah Surabaya. Bagaimana kita umatnya ini bisa Anda kenali? Sedangkan mereka hidup setelah Anda wafat. Apa kata Nabi? Beliau bersabda. Nah, ajib ini. Nabi memberikan perumpamaan. Apa kata Nabi Pak Didi? Silakan. Tahukah engkau? Silakan. Seandainya seseorang memiliki kuda yang muka, kaki dan tangannya bersinar. Bagaimana menurut kalian kalau ada seseorang yang punya seekor kuda, mukanya putih, kakinya putih, bagian ekornya putih. Lanjut. Kuda itu berada di antara kuda-kuda hitam legam. Nah, semua kuda yang lain hitam. Yang keningnya putih, kakinya putih, terus bagian belakangnya putih, cuman itu tok. Yang lain hitam. Kira-kira yang punya kuda putih itu bisa mengenali kudanya atau tidak? Lanjut. Dapatkah ia mengenali kudanya? Terus apa jawaban sahabat? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah, karena yang beda sendiri itu tok. Apa kata Nabi? Beliau bersabda, seperti itulah aku mengenali umatku, karena wajahnya putih bercahaya, tangannya putih bercahaya, kaki-kakinya putih bercahaya, karena bekas air. Lanjut Pak Didi. Beliau bersabda, silakan. Sesungguhnya umatku akan datang dengan wajah, kaki dan tangan yang bersinar karena bekas wudhu. Nah, makanya kalau kepingin dikenali oleh Nabi kita, memperbanyak wudhu. Ada yang bertanya kemarin, bagus pertanyaannya, Ustadz, kita orang ini disuruh wudhu itu kapan saja Ustadz? Kita ini Ustadz disuruh wudhu itu dalam keadaan apa saja? Bapak Ibu sekalian, kalau lihat hadis ya, Quran dan hadis, kita ini disuruh wudhu dalam 13 keadaan. Saya bacakan singkat aja ya, nggak pakai dalil, karena kita masih ada beberapa yang belum saya sampaikan. Nanti tambah panjang. Yang penting Bapak Ibu tahu, kita ini disyariatkan wudhu dalam 13 keadaan. Kapan saja? Yang pertama adalah disebutkan, yang pertama yaitu saat baca Al-Quran. Baca Quran. Loh, memangnya baca Quran tidak pakai wudhu? Tidak boleh. Boleh. Apalagi kalau Qurannya itu ada di aplikasi
yaitu di Android kita, aplikasi Al-Quran di Android kita, maka tidak pakai wudhu tidak apa-apa. Wanita haid pun nggak apa-apa, karena ini bukan mushaf, bukan, maka nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya mana yang afdol, wudhu. Dalilnya mana? Al-Waqiah. Nanti dibaca ayat 77 sampai 79. Jadi menyentuh Al-Quran kalau bisa wudhu, itu nomor 1. Nomor 2, mau tidur. Mau tidur, wudhu. Jadi kalau mau tidur, wudhu dulu. Bahkan Nabi mengatakan, kalau dia tidur dalam keadaan suci, maka ada malaikat yang menyelinap di balik bajunya. Lalu setiap dia bergerak-gerak ketika tidurnya, malaikat itu mendoakan, ya Allah, ampuni si fulan, karena si fulan ini tidur dalam keadaan suci. Itu pentingnya mau tidur wudhu. Nomor 3, sebelum mandi janabat. Orang kalau mandi besar, kan diawali wudhu dulu sebelum mandi besar. Yang nomor 4, ketika akan berdoa. Nabi itu ketika perang loh ini, musuh di depan. Nabi meminta sahabat untuk diambilkan air. Nabi wudhu, ini perang, musuh di depan, masih sempat wudhu, lalu berdoa agar diberikan kemenangan oleh Allah. Ya Allah, kondisi perang saja Nabi wudhu dalam rangka ingin berdoa, apalagi kita tidak dalam keadaan perang. Maka memangnya kalau doa tidak wudhu tidak boleh? Boleh. Nggak apa-apa, ibu-ibu dalam kondisi haid, halangan berdoa, nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya mana yang afdol, suci dalam keadaan wudhu. Yang nomor 5, ketika mau sholat, jelas sholat fardu, sholat sunnah, ya, maka tentunya harus wudhu, karena itu syarat sahnya sholat. Yang nomor 6, bangun tidur. Mau tidur wudhu, bangun tidur wudhu. Nomor 7, setelah jima, setelah jima, saya pakai bahasa syariat aja karena di sini ada anak kecil. Saya pakai bahasa syariat. Jadi setelah jima wudhu. Kata Nabi, sebelum menyentuh makanan, atau kalau kamu mau tidur lagi, jadi setelah jima kita mau tidur lagi, atau mau menyentuh air, minuman atau makanan, kata Nabi wudhu dulu. Setelah itu boleh nyentuh minuman, makanan, atau mau melanjutkan tidur, wudhu dulu setelah jima, meskipun tidak mandi besar. Terus yang ke-8, ketika ingin mengulangi jima, ketika akan melakukan jima kembali, maka wudhu terlebih dahulu, tidak boleh langsung. Ya, ini nomor 8. Nomor 9, ketika mau ke masjid, wudhunya di rumah. Wudhunya di rumah ketika mau berangkat ke masjid. Yang ke-10, setelah makan daging onta. Setelah makan daging onta. Jadi kalau sekarang ini bapak ibu suci dalam keadaan wudhu, lalu makan daging onta, batal wudhunya. Jadi daging onta itu sebagai pembatal wudhu, harus wudhu lagi. Coba Pak Didi kasih bocoran Abu Dawud, minta tolong Abu Dawud yang sudah kita download aja. Kitabnya saya bawa semua sebenarnya ini ya. Saya bawa ini, Abu Dawud bawa, Tirmidzi saya bawa, Ibnu Majah saya bawa, Bukhari Muslim saya bawa. Abu Dawud nomor 184, 184, Abu Dawud 184. Nah, kita dengarkan apa kata Nabi setelah makan daging onta. Ayo silakan, ayo dibaca. Dari mana itu? Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Silakan. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, dia berkata, silakan. Rasulullah SAW pernah ditanya, iya, tentang berwudu karena makan daging onta. Terus apa jawaban Nabi kalau makan daging onta? Maka beliau SAW bersabda, berwudulah karenanya. Berwudulah karena makan daging onta. Terus kalau makan daging kambing, lanjut. Dan beliau juga ditanya tentang berwudu karena makan daging kambing. Terus maka beliau bersabda, janganlah berwudu karenanya. Nggak usah wudu, habis makan daging kambing langsung sholat, nggak usah wudu. Ya, kalau daging onta wudu. Terus dan beliau juga ditanya tentang mengerjakan sholat di tempat tambatan unta. Bagaimana sholat di kandang onta? Maka kata Nabi, maka beliau SAW bersabda, jangan sholat di kandang onta. Terus janganlah kalian mengerjakan sholat di tempat itu. Kenapa? Kandang onta itu apa? Lanjut. Karena sesungguhnya ia termasuk tempat syaitan. Tempatnya syaitan. Sarangnya syaitan, kandang onta. Terus pertanyaannya kandang kambing. Lanjut. Dan beliau juga ditanya tentang mengerjakan kata Nabi, maka beliau bersabda, sholatlah di dalamnya. Kenapa sholat di kandang kambing itu? Karena sesungguhnya tempat itu mengandung berkah. Pernah nyoba sholat di kandang kambing? Sekali-kali dicoba. Barokah itu. Gak najis. Ustadz, apa ndak najis? Enggak. Bapak Ibu harus tahu, kotoran hewan yang halal dimakan itu ndak najis.
Saya ulang ya, kotoran hewan, yang hewan itu dagingnya halal kita makan, gak najis. Buktinya Nabi menyuruh kita minum air kencing onta. Betul tidak? Sebagai pengobatan, berarti gak najis. Kotorannya sapi, kotorannya kambing, kotorannya onta gak najis. Kalau hewan itu haram dimakan, najis. Najis. Kotoran cicak, najis. Kena di sajadah, najis. Cicak. Seperti itu. Hewan yang halal kita makan, gak najis kotorannya. Makanya orang yang menyembelih itu, menyembelih hewan kurban, bajunya kecipratan darah, ternyata waktu zuhur. Ternyata dia tidak bisa bersihkan dan dia tidak bawa ganti, baju ganti. Itu dipakai sambil sholat, boleh, boleh, karena suci. Nah, masalah kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis, Bapak Ibu. Paham sampai di sini? Kita lanjutkan ya. Terus kapan lagi kita disuruh wudhu? Nomor 11 setelah muntah. Jadi orang kalau mual muntah wudhu. Yang nomor 12 setelah mengantarkan jenazah. Jadi kalau kita mengantarkan jenazah ke pekuburan, itu kembalinya wudhu. Beda sama yang mandikan. Kalau ikut mandikan, dia mandi. Yang memandikan itu mandi. Tapi kalau dia nggak ikut mandikan, hanya ngantarkan tok, maka dia wudhu. Yang ke-13, ketika menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Antum ada nggak Sahih Targhib wa Tarhib? Ada. Sabar. Bawa antum. Ada. Sahih Targhib. Ada downloadnya. Enggak apa-apa, jilid 6. Anda minta jilid 6. Saya bawa Sahih Targhib 6 jilid kan. Jilid yang ke-6 Sahih Targhib wa Tarhib, jilid ke-6 nomor 3476, 3476, 3476. Nah, silakan kita dengarkan Sahih Targhib wa Tarhib. Dari mana di situ? 3476. Bentar. Hah? Hilang? Enggak. Masih ndeleki. Ditunggu jamaah ini. Sabar. 34 berapa? Juk semua ini. Dah. Hah? Sudah? Ali. Hah? Dari Ali. Nah, dari Ali. Tafadhal, ayo. Dari Ali radhiyallahu an, dia mengatakan 3476, silakan. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Isinya, tidak ada seorang muslim pun yang menjenguk muslim yang lain pada waktu pagi, melainkan kecuali dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai dia memasuki waktu sore. Itu ada catatannya sebenarnya, dalam keadaan suci. Jadi berangkat itu dalam keadaan suci wudhu. Menjenguk di pagi hari, didoakan 70.000 malaikat sampai sore. Kalau jenguknya sore, lanjut. Ya. Teruskan. Jika dia menjenguknya sore, terus sore hari dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai memasuki waktu pagi. Begitu seterusnya. Maka luar biasa keutamaannya menjenguk orang sakit. Dan itu sakit apa Ustadz? Sakit apapun, sakit ringan, sakit berat, maka dijenguk. Sakit mata dijenguk. Ya. Apalagi sakit hati, jenguk. Jenguk sakit hati. Ya. Jiran sakit hati, jenguk. Jenguk. Iya, enggak apa-apa. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali ke materi kita. Berarti hakikat pertemuan dan perpisahan manusia dunia akhirat, yang nomor 2 adalah di dunia nggak ketemu, di akhirat ketemu di surga. Siapa ini? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita umatnya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan sang utusan Allah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 3 sekarang. Yang nomor 3 lah, ini horor. Horor nomor 3. Apa yang ketiga? Di dunia ketemu, di akhirat mereka bertengkar. Mereka bertengkar. Mana dalilnya? Banyak, tak kasih beberapa. 1, buka surat 43 Az-Zukhruf, surat 43 ayat 67. Kita dengarkan. Surat 43 itu Az-Zukhruf, ayatnya 67. Allah Ta'ala berfirman, 67. Allah berfirman, surat 43 ayat 67. Baca Pak Didi. Ya. Teman-teman akrab pada hari itu. Stop. Ulang lagi Pak Didi. Teman-teman akrab pada hari itu. Ulang lagi sekali lagi. Teman-teman akrab pada hari itu. Besti. Ya. Di dunia besti, koncoplek.
menurut tempat saya, ya, saya kan tinggal di Sepanjang, ya, ini bahasa Sepanjang, nggak tahu di Bangil apa bahasa, koncoplek kalau Sepanjang, nggak tahu di sini apa, sohib Rofik katanya, ya, sohib kental, ya, besti, teman akrab, ulang lagi, di Bangil kenapa? Oh, gandengan ya, di mana ada dia di situ ada si Fulan, ya, sampai katanya orang-orang, kamu kalau nyari si Fulan, cari ono itu pasti ada itu. Iya, betul. Besti. Ulang lagi Pak Didi, teman-teman akrab. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Mereka bertengkar pada hari itu, maksudnya hari itu hari kiamat. Di dunia rakat, di dunia kumpul bareng. Di akhirat, mereka saling menghujat. Bapak Ibu tahu kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang bertakwa. Makanya kata Nabi, la tusahib illa mu'min wala yakul ta'amaka illa taqi. Jangan berteman kecuali dengan orang beriman, dan janganlah makananmu dimakan kecuali yang memakannya orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Bapak Ibu tak tunjukkan ayat pertengkaran mereka. Coba dibuka Al-Furqan. Ngeri. Apa katanya mereka di surat Al-Furqan? Gara-gara kamu aku masuk neraka. Kamu yang menjerumuskan aku. Bertengkar. Padahal di dunia kemana-mana, ya. Sampai kalau kemanten kon gak kelambi opo. Kita orang dress code, ya. Kita orang gaya biru. Ya wes kita orang tak gaya biru. Kemana-mana ini. Ya Allah, ternyata di akhirat bertengkar. Ini ya, baik. Kita lanjutkan. Ayo, surat 25 Al-Furqan ayatnya 27 sampai 29. Kita dengarkan surat 25 ayat 27 sampai 29. Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman. Ya, 27 sampai 29. Baca. Dan ingatlah hari ketika itu orang-orang zalim menggigit dua tangannya. Terus seraya berkata, apa kata mereka sambil menggigit dua jarinya? Silakan. Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kasep. Ulang lagi Pak Didi. Aduhai. Seraya berkata, iya. Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kasep. Ulangi. Kenapa dulu ketika di dunia dia suka ngolok-ngolok Rasul? Jenggot dibilang kayak kambing, wanita bercadar dibilang kayak ninja. Kita jelaskan tauhid dibilang radikal. Begitu di akhirat baru dia berkata, kenapa aku dulu ndak ikut jalannya Rasul? Kasep. Karena kau ketika di dunia suka mengolok-olok Rasul, orang yang tegar di atas sunnah, kau lecehkan, kau hina, kau tutup masjidnya, kau usir kajiannya. Begitu di akhirat sadar dia, tahu dia betapa ruginya tidak mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat salafus saleh. Oleh karena itu hati-hati dalam masalah ini. Terus belum poinnya, belum. Apa itu? Lanjut. Ya, nomor 28. Iya, 28 sampai 29. Ayo. Kecelakaan besarlah bagiku. Nah, ini ulang lagi kecelakaan. Kecelakaan besarlah bagiku. Kenapa aku dulu? Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Kenapa dulu dia tak jadikan teman akrabku? Akhirnya nasibku kayak begini. Makanya Bapak Ibu maaf, harus selektif mencari teman, harus selektif. Lihat Abu Talib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Talib wafat, Sahih Muslim nomor 24. Silakan Pak Didi kalau mau ngecek. Muslim 24. Apa katanya? Ketika Abu Talib menjelang ajal, nazak sakaratul maut, Rasul menjenguk pamannya. Ternyata di rumah, di dalam kamar Abu Talib ada dua orang gembong kafir Quraisy. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah. Lalu Nabi bilang, membisikkan ke telinga Abu Talib, ya ammi,
Ya ammu, qul. Pahaman ini soalnya, ammi ini. Ya ammu, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Ucapkan la ilaha illallah, aku keponakanmu yang akan bela paman nanti di hari kiamat. Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah gak mau ketinggalan. Apa katanya? Dibisikkan ke telinganya Abu Thalib, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci bapaknya Abu Thalib, kakeknya Nabi berarti. Lu memang apa ajarannya Abdul Muthalib? Paganisme, nyembah berhala. Apa kamu tidak suka ajaran nenek moyang kita? Ujung singkat cerita, Abu Thalib enggan menirukan ucapan Nabi. Dia lebih condong ngikuti temannya Abu Jahal. Salah cari teman, matinya su'ul khotimah. Gak baca syahadat, tidak mentauhidkan Allah. Lu coba. Sudah gak usah jauh-jauh. Jadikan, maaf saya nggak bosan-bosan. Mungkin Pak Budi ngerekam saya ini kan selalu kemana-mana kan mesti ngerekam saya ya. Di YouTube banyak ini. Saya nggak bosan-bosan, dipanggil saya sampaikan lagi. Nggak usah jauh-jauh, kita jadikan seorang tokoh di negeri kita yang tiap tahun diperingati karena kekejamannya. Setiap tanggal 30 September. Saya kalau nyebut ini pasti kita ingat PKI. Dan saya kalau ngomong PKI, yang ada di pikiran Anda, Aidit. Bapak Ibu tahu siapa Aidit? Aidit itu Bapak Ibu lahir di Belitung. Lahir di Belitung. Bapaknya Ustadz Kiai, kakeknya Kiai, pendiri sekolah Muhammadiyah. Aidit itu nama aslinya Ahmad Aidit. Lulusan Ponpes, hafal Al-Quran, suaranya bagus, bahkan sering diminta untuk jadi muadzin. Bahkan dia kalau melantunkan ayat Quran number 1. Masya Allah. Ternyata tahun 50-an memang kiblatnya dia pernah ke Uni Soviet sama RRC. Dan dia kiblatnya RRC. Terus punya teman, nah ya ini gara-garanya. Punya teman yang punya pemahaman Marxisme. Sampai berubah jadi komunis. Sehingga Al-Quran sampai mendirikan partai PKI. Tahun 52 atau 54 itu. PKI itu berdiri. Itu Quran dibakar. Yes. Umat Islam disembelih. Kenapa? Salah delek konco. Bayangkan, lalu dia ditangkap di belakang stasiun balapan. Ketika mau dieksekusi di Boyolali, dikasih kesempatan sama pemerintah waktu itu untuk tobat, untuk kembali ke ajaran yang benar. Dia tetap yel-yelnya PKI ya disikat di sumur tua di Boyolali itu. Habis di situ. Seorang santri wafat su'ul khotimah. Aidit. Sampai namanya Ahmad dicoret. Seret. Diganti DN Aidit. Dipa Nusantara Aidit. Saking bencinya sama Islam. Santri hafal Quran. Quran malah dibakar. Yes. Salah cari teman. Cukup jadikan pelajaran. Bapak Ibu sekalian, teman media sosial, hati-hati. Berteman dengan orang soleh, dengan berteman orang tidak soleh, itu diumpamakan berteman dengan penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Orang kalau berteman dengan penjual minyak wangi, kemungkinannya 3. Apa itu 3? 1, dia beli parfum itu, dia pakai ke badannya, wangi. Yang kedua, dia tidak beli, tapi dikasih testernya. Ini yang baru, ini yang branded, wangi. Yang ketiga, dia tidak beli, tidak dikasih tester. Dia duduk tok di tokonya si penjual minyak wangi, kena bau warungnya. Itu berteman wong soleh, tetap dapat baik. Tapi kalau berteman dengan orang yang tidak soleh, kemungkinannya 2. 1, bajunya bau bakaran, bau nggak sedap. Yang kedua, bisa. Makanya berteman dengan orang soleh itu akan membawa kebaikan. Maaf ya, maaf. Nanti tolong dicek dalam Al-Quran. Maafin. Babi, maaf, saya minta maaf ini. Babi itu disebut dalam Al-Quran 4 kali. Babi itu 4 kali disebut. Anjing di surat Al-Kahfi. Anjing di surat Al-Kahfi 4 kali juga. Cuman bedanya ketika Allah menyebut babi, selalu ujung-ujungnya haram, 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 haram.
Tapi ketika Allah menyebut anjing, anjing loh ini, najis loh. Air liurnya itu najis mughaladha loh, najis besar. Orang punya anjing, malaikat rahman tidak mau masuk. Anjing disebut 4 kali, surat Al-Kahfi. Nanti tolong dihitung. Ternyata ketika nyebut anjing, ujung-ujungnya itu Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi. Pemuda yang tidur dalam gua 309 tahun. Karena di depan gua itu ada anjing yang ngikuti. Anjing yang najis namanya terangkat dalam Al-Quran. Kenapa? Kumpul sama wong soleh. Ngikuti wong soleh Ashabul Kahfi. Lalu bagaimana dengan kita? Kita dikasih akal, anjing tidak punya akal, tapi namanya terangkat dalam Al-Quran. Nama kita saja nggak masuk Quran. Kita itu nggak masuk Quran, anjing masuk. Kenapa? Kumpul sama wong soleh, ngikuti terus Ashabul Kahfi. Ikutilah orang soleh, bertemanlah dengan orang yang baik, maka kita akan terkena kesolihannya. Oleh karena itu maka selektif cari teman, termasuk taklim gini nih. Harus selektif ini, taklim ini. Duduklah dengan orang yang serius taklim. Sebab ada orang itu taklim tidak serius. Contoh, temannya nyadet, yang sampingnya, iki nduk sopi wingi ono diskon. Ini temannya nyadet ini. Oh iya. Udah, nyadet lagi. Sampingnya ngomong lagi. Nek wingi ono live iki, wingi ono live. Wingi ibu-ibu kemanten ono sing gawe ngene kemanten. Kemanten ono sing ngene. Sudah, yang nulis ini, oh iya, nggak konsen. Maka tolong saya minta sama yang nulis ini, yang diganggu, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan ini, setan. Karena setan itu sifatnya suka kan? Ya, jangan keras-keras ta'awudnya, ya, jangan keras-keras. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi nomor 3, kembali materi kita. Dunia ketemu, akhirat tak tunjukkan terakhir sebelum masuk nomor 4, sebelum kita akhiri taklim kita. Yang ketiga, saya tunjukkan dalil terakhir. Itu disebutkan dalam tafsir As-Sam'ani. Tafsir As-Sam'ani. Masya Allah, saya merinding kalau baca ini. Bahkan kalau khutbah nikah, seringkali tak sampaikan ini. Terutama nasihat untuk laki-laki, ya, pengantin laki. Tafsir As-Sam'ani di juz yang kelima, halaman 475. Kita dengarkan. Di dunia ketemu, akhirat eker-ekeran, bertengkar. Ayo kita lihat. Amr bin Qais Al-Mulai rahimahullah mengatakan, innal mar'ata latukhasimu zawjaha yaumal qiyamati indallahi fataqul. Seorang istri akan menggugat suaminya di hadapan Allah. Istri gugat suaminya di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Sambil mengucapkan, lihat ucapannya istri. Hati-hati Pak, hati-hati. Istri Anda jangan sampai kayak begini. Seorang istri nanti bilang sama Allah, apa katanya? Kana ya'tini, oh mohon maaf, innahu kana la yu'addibuni wa la yu'allimuni syai'an. Suamiku ini tidak pernah didik aku. Suamiku ini tidak pernah mengajariku. Aku tidak pernah diajarkan tauhid, tidak pernah diajarkan akidah, tidak pernah diberitahu apa itu manhaj, tidak pernah diberitahu apa itu sholat yang baik, bagaimana sholat yang baik. Tidak pernah. Dia sibuk taklim, tapi saya tidak pernah diajak. Saya diupak-upak sampai pawon. Dia tok yang taklim, kita orang di rumah, ya, tidak pernah ngajari anak. Terus katanya wanita ini, kana ya'tini bi khubsisu, tetapi dia royal kepadaku. Semua perhiasan, semua kebutuhanku dipepoi, dicukupi, tapi tidak pernah ngajarkan aku agama yang baik. Nuntut kepada Allah. Makanya suami itu yang paling berat. Tugasnya itu bukan ngasih makan, pakaian, tempat tinggal, bukan. Tugas suami paling berat itu adalah mengantarkan istri dan anak-anaknya sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Itu tugas suami Ustaz. Nah kalau tugas istri Ustaz, yang paling berat apa Ustaz? Masak? Bukan. Melayani suami? Bukan. Cuci-cuci? Bukan. Nah terus apa tugas istri yang paling berat? Tugas wanita istri yang paling berat adalah yaitu menjaga lisannya untuk tidak menyakiti hati suaminya. Bikin hati suami itu sejuk. Ya, seperti itu. Oleh karena itu tugas terberat seorang istri. Oleh karenanya, kembali ke materi kita, jangan sampai kondisi kita yang nomor 3. Harapan kita nomor 4.
Nomor 4, hakikat pertemuan dan perpisahan dunia akhirat. Apa yang keempat? Di dunia ketemu, di akhirat reuni bersama di surga. Di akhirat kumpul bareng di surga dengan keluarga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Ada dalilnya? Ada. Minta tolong surat 13 Ar-Ra'd. Ya, surat 13 Ar-Ra'd. Ayatnya 23, surat 13 ayat 23. Kita dengarkan. Surat 13 ayat 23. Allah Ta'ala berfirman. Saya mundur sedikit ya. 23. Ya. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden. Terus yang mereka masuk ke dalamnya bersama siapa masuk di surga itu? Bersama-sama dengan orang-orang yang soli dari bapak-bapaknya. Masya Allah, cid-cidanya, cid-cidanya, cidani semua masuk. Bapak-bapaknya, nenek moyangnya masuk. Terus kemudian istri-istrinya, pasangan hidupnya masuk. Terus dan anak cucunya. Anak cucunya masuk, kumpul bareng di surga. Allah, mudah-mudahan kita termasuk ayat ini kita. Terus lanjut. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Allahu Akbar, nikmatnya kumpul bareng di surga. Di dunia sementara berpisah, di akhirat maka akan bertemu untuk selamanya, tidak akan berpisah. Saya tambahkan dalil lagi, surat 52. Atur, surat 52. Atur, ayo dibuka atur. Surat Atur ayat 21. Atur ayat 21. Kita dengarkan, Allah Ta'ala berfirman. Ayo. Dan orang-orang yang beriman, terus, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Startnya harus iman. Orang tuanya beriman, anak cucunya beriman. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Di dalam surga itu ada kalimat yang terpotong. Kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Asalkan statnya beriman. Nah, saya yakin Bapak Ibu dalam hati pasti bertanya, Ustadz, kalau pengen kumpul bareng di surga, syaratnya apa Ustadz? Supaya kita ini sekeluarga, nanti di dunia ya ketemu Ustadz rukun, di surga dipertemukan. Tidak ada satupun keluarga yang masuk neraka. Itu syaratnya apa? Syaratnya adalah satu, harus beriman. Harus beriman. Meskipun, ulang lagi, ayatnya tadi tambahkan. Karena yang belakangnya, teruskan. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Meskipun amalnya beda-beda. Abi uminya rajin Senin Kamis, anaknya ndak rajin Senin Kamis, tapi suka zikir pagi petang. Abi uminya rajin tahajud, anaknya ndak rajin tahajud, tapi rajin qobliyah ba'diyah, sholat sunnah rawatib, ndak pernah ninggal. Amalannya beda-beda, tapi mereka tetap beriman, ndak kecampuran syirik, tetap dipertemukan, ketemu. Meskipun amalannya beda-beda. Abi uminya ini rajin tahajud, anaknya ndak rajin sodako anaknya. Yang satu cucunya ndak rajin sodako, rajin hatam Quran cucu-cucunya. Masya Allah, ketemu. Meskipun amalannya beda-beda, ketemu. Asalkan syaratnya satu, iman, gak kecampuran syirik. Lah sekarang tidak. Lawang di rumah tangga kita ini yang namanya syirik itu selalu menghias. Loh kok bisa?
Sampai-sampai kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu kezaliman yang sangat besar. Ternyata syirik itu ada di sekitar kita. Contoh. Sadar itu syirik. Contohnya, entah itu sifatnya tatoyur, entah khurafat, entah tahayyul, entah apa ini termasuk ada tiwalah ya, dan seterusnya. Kan macamnya syirik itu banyak. Contoh. Kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Orang tuanya bilang, "Mama, kupu-kupu." Itu tandanya nak sebentar lagi ada syirik. "Mama, tangan kiriku mama kok gatelan terus, Ma." Itu tandanya nak mari ini oleh syirik, itu khurafat. "Mama, mata kiriku ini loh kok cedutan terus dari tadi." Iku ngono nak. Oh, apal semua di sini ya. Oh, pelakunya lengkap di sini, pelakunya lengkap ya. Ini di sini. Itu tandanya sedang dirasani orang. Apalagi wanita hamil. Wah, banyak wanita hamil ndak boleh nyimpen peniti, nyimpen gunting, karena khawatir diganggu setan. Wanita hamil ndak boleh lihat orang jelek, nggak boleh. Kalau lihat orang jelek harus pegang perutnya sambil mengucapkan amit amit. Kira-kira kalau dengar orangnya marah tidak? Marah lah. Apa kaitannya dia sama itu? Itu. Wanita hamil suruh baca surat Yusuf, itu bid'ah. Suruh baca surat Maryam, ya, supaya kalau lahir laki anaknya ganteng kayak Nabi. Kalau lahir perempuan cantik seperti, ya lihat abi uminya. Kalau abinya ganteng mugene, uminya cantik jamil, ya, insya Allah anaknya sekitar itu kan gitu. Tapi kalau abinya itu ya, uminya itu, ya anaknya ya sekitar itu. Makanya khair insya Allah ya. Makanya kalau nikah cari yang cantik, cari yang untuk perbaikan, kan gitu, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, maka ini menunjukkan bahwasanya kenapa kok tidak dibacain surat Muhammad? Ayo, apa Nabi kita tidak ganteng? Nabi kita ini akhlaknya luar biasa loh. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlaknya luar biasa, paling mulia di sisi Allah. Kenapa kok tidak dibacain surat Muhammad? Ada nggak surat Muhammad? Ternyata kalau mau dirunut ini ternyata ada kaitannya. Ada kaitannya. Apa itu kaitannya? Ya kaitannya dengan orang-orang ahlul kitab. Bapak Ibu tahu yang namanya ahlul kitab, terutama Yahudi dan Nasrani. Mereka itu paling benci dengan nomor 13. Paling benci. Lah kita kan ikut-ikutan, tidak suka sama angka 13, angka sial. Tidak ada ada lantai 13 Indonesia. Kalau di Saudi, hotel Saudi ada lantai 13, lantai 14, lantai 4 ada. Mereka tidak kenal yang kayak gini. Ya. Kenapa? Karena ternyata Bani Israel itu anak keturunan Yakub. Bani keturunan Israel itu Yakub. Makanya kita kan tidak boleh mengatakan Israel biadab, nggak boleh. Israel itu Yakub. Maka yang kita katakan biadab itu Yahudi, jangan Israel. Sebab Nabi sudah tanya kepada mereka. Apa kata Nabi kepada orang Yahudi? Hal ta'lamuna anna Israila Yakub. Apakah kalian meyakini Israel itu Yakub? Orang Yahudi mengatakan Allahumma na'am. Ya Allah, saksikan iya, aku yakin Israel itu Yakub. Lalu Nabi mengacungkan satu jari telunjuknya ke langit sambil ke muka mereka. Sambil Nabi mengucapkan Allahumma syahad alaihim. Ya Allah, saksikan mulut mereka. Saksikan ya Allah, mereka mengakui Israel itu Yakub. Makanya kita nggak boleh mengatakan Israel memborbardir. Ya, Israel nggak, jangan-jangan ini Yakub ini. Kita katakan Yahudi memborbardir, Yahudi laknat. Jangan Israelnya. Israel itu nama Nabi kita yang mulia, Yakub alaihissalam. Hati-hati kalau bicara di media, hati-hati. Israel, ini nama Nabi seorang yang mulia. Baik, keturunannya Israel itu 12.
Ya, di situ ada Daud, ada Sulaiman, ada Ilyas, ada Ilyasa, ada Zakaria, ada Isa, ada Musa. Pokoknya total 12. Mereka di kitabnya Taurat menjelaskan, Injil menjelaskan, akan muncul nabi terakhir ke-13, penutup. Mereka kepingin nabi terakhir itu dari jalur mereka. Jadi Ibrahim alaihissalam, begini aja. Ini Ibrahim, urut ke atas ya, urut ke atas. Ibrahim punya anak 2, Ismail sama Ishak. Ishak, ini Israel, Yakub, Yahya, terus terakhir Isa, 12. Semuanya dari Ishak. Yang Ismail nggak ada nih, ini nggak ada. Mereka kepingin nabi penutup ini, nabi akhir zaman itu dari kalangan mereka. Ternyata sama Allah keturunan mereka diputus oleh Allah Azza wa Jalla. Putus, munculnya nabi terakhir di Ismail, Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu kalau ditarik ke atas, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin ketemu Ismail. Ismail Ibrahim. Mereka benci sama yang ini. 13. Makanya ada istilah angka sial 13 itu. Lah terus kaitannya sama surat Maryam, surat Yusuf. Yusuf itu ada di sini. Ishak ini tadi. Maryam itu ibunya Nabi Isa, anaknya Imran di sini. Ada di sini. Kenapa tidak dibacakan surat Muhammad? Karena mereka benci sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok kita ikut-ikutan? Yaitu asal usulnya. Kenapa kok tidak dibacakan surat Muhammad? Terus dibacakan apa? Dibacakan doa saja, nggak usah surat-surat tertentu, doa saja. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, syarat kedua terakhir. Penutup, minta tolong Pak Didi. Dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Nomornya 2512. Terakhir kita tutup kajian kita. Ini syarat kedua supaya di surga reuni bareng. 2512. Sahih Targhib wa Tarhib 2512. 2512. Apa syaratnya? Silakan. Santai sih. Lewat ya. Iya, silakan. Ada. Ayo dibaca. 2512. Ya, 2512. Silakan. Dari mana? Naam, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Silakan, ayo dibaca. Silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Silakan, 3 orang. Ada 3 manusia yang diharamkan surga oleh Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi atas mereka. Salah satu, qad harramallahu alaihimul jannah. 3 orang Allah haramkan masuk surga. Haram masuk surga. 3 orang haram masuk surga. 1, yang pertama, yaitu pecandu khamr. Ulang lagi. Yaitu pecandu khamr. Mutminul khamr. Nomor 2, al-aqa. Silakan. Orang yang durhaka. Durhaka sama orang tuanya. Nomor 3, wadayus. Dayus. Silakan. Dan dayus. Siapa itu dayus? Alladzi yukiru fi ahlil ghubsa. Seorang suami laki-laki yang membiarkan kemungkaran terjadi dalam rumah tangganya. Maaf ya, maaf. Terutama untuk bapak-bapak. Saya laki-laki, Anda laki-laki. Ayo kita saling nasihat menasihati. Kita tidak ada ustadz, tidak ada guru, tidak ada murid, tidak ada guru di sini. Kita sama-sama tulab, sama-sama belajar. Ayo, maaf. Kalau masih ada laki-laki di luar sana yang membiarkan istrinya main TikTokan, wajah cantik istrinya dinikmati oleh laki-laki. Azan ya Allah. Ayu teman itu. Haram. Kalau ada seorang laki-laki yang membiarkan anak perempuannya keluar rumah tanpa memakai jilbab, laki-laki membiarkan istrinya keluar rumah dengan memakai harum-haruman, dayus, nggak bisa masuk surga. Haram, dayus. Hati-hati. Banyak laki-laki sekarang mobilnya ditutup, kalau malam ditutupi. Supaya apa? Supaya catnya tidak akan gores. Tapi banyak laki-laki zaman sekarang yang dia tidak perhatian kalau kehormatan istrinya tergores. Karena apa? Gak pakai jilbab, keluar rumah, bercanda dengan laki-laki yang bukan mahram. Kehormatannya tergores dan dia diam saja. Oleh karena itu hati-hati yang seperti ini ya. Maka jadilah suami yang soleh, yang
menjaga betul keluarga kita dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita bukan hanya di dunia, tetapi sampai di jannahnya Allah Azza wa Jalla. Saya minta maaf ya, karena besok subuh saya masih ada di mana? Baitul Jannah ya, di perumahan Central Park ya. Ayani subuh. Mohon maaf saya cukupkan sampai di sini saja karena memang waktunya sudah malam. Insya Allah lain kesempatan kalau ada tanya jawab mungkin dengan alokasi waktu yang agak lama, insya Allah maka kita akan sambung lagi jika Allah pertemukan kita kembali. Kita tutup, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat dan barokah. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.